Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan penghematan energi skala rumah tangga dalam rangka program kerja KKN PPM UGM periode 4 tahun 2020-2021 di unit 0305, yaitu Desa Gulurejo dan lebih tepatnya subunit Mendiro. Dan di sini saya adalah perkenalkan dulu, saya Muhammad Iqanul Fajri dari mahasiswa Fakultas Teknik UGM angkatan tahun 2017. Nah, sebelum kita memulai tentang penghematan energi, kita membahas dulu apa sih itu energi. Nah, secara sederhana, energi itu adalah suatu satuan yang diperlukan untuk melakukan kerja. Dalam artian, ketika kita ingin memindahkan sebuah barang dari posisi A ke posisi B, maka kita memerlukan energi untuk memindahkannya. Itulah yang disebut dengan energi. Sama seperti ketika kita menggunakan kipas angin, maka yang awalnya energi listrik kemudian diubah oleh motor yang ada di kipas angin menjadi energi gerak dan menghasilkan angin. Mengapa harus menghemat energi? Karena cadangan energi di Indonesia mulai dari batu bara dan minyak bumi mengalami penurunan yang sangat drastis selama 20 tahun terakhir, yang dikarenakan peningkatan populasi penduduk di Indonesia yang cukup pesat. Nah, penghematan energi ditujukan agar anak cucu dan keturunan kita nantinya dapat merasakan kecukupan energi. Jadi, supaya anak cucu kita ke depannya bisa tetap merasakan apa yang kita rasakan saat ini tanpa mereka harus mengkhawatirkan tentang krisis energi di masa yang akan mendatang. Seperti itu. Nah, apa saja sih manfaat menghemat energi? Yang pertama tentunya itu adalah menjaga keseimbangan alam. Kenapa menjaga keseimbangan alam? Karena sumber-sumber energi itu semua dari alam, mulai dari batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan semuanya itu sumber dari alam. Nah, yang kedua, tentu saja penghematan energi itu dapat menghemat pengeluaran bulanan kita. Ketika kita melakukan penghematan energi, bukan cuma kita menjaga keseimbangan alam, tapi kita juga mendapatkan dari sisi keuangan yang jauh lebih hemat daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, sekarang kita beranjak ke tips yang pertama. Tips yang pertama untuk menghemat energi listrik itu adalah menggunakan lampu LED. Lampu LED itu merupakan lampu hemat energi yang mengkonsumsi daya rendah dan memiliki daya tahan yang lama dibandingkan dengan lampu konvensional seperti lampu yang terbuat dari fluorosen ataupun lampu neon. Kenapa demikian? Karena lampu tidak hanya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, tetapi lampu juga mengubah energi listrik menjadi energi panas. Oleh karena itu, ketika kita memegang lampu yang sedang menyala atau baru saja menyala, kalian bisa merasakan lampu yang panas. Nah, kalau lampu LED, 100% energi listrik yang digunakan akan diubah dengan persentase 80% menjadi energi cahaya dan 20% menjadi energi panas. Sementara untuk lampu-lampu yang di luar lampu LED itu paling tinggi mengubah energi cahaya sebesar 60% dari listrik yang digunakan dan 40% sisanya itu untuk energi menjadi energi panas. Nah, maka dari itu kalian bisa menambah efisiensi sebesar 20% dari menggunakan lampu konvensional. Tips yang kedua, mencabut alat elektronik yang tidak diperlukan. Nah, dengan mencabut peralatan elektronik pada waktu yang tidak kita gunakan, seperti jangan membiarkan TV menyala saat kita sedang beraktivitas di tempat lain dan tidak menontonnya, maka lebih baik TV itu dimatikan. Atau sebagai contoh, jangan menyalakan kipas angin saat kita sedang tidak ada di ruangan tersebut. Atau sebagai contoh, jangan mencolok charger HP saat kita sedang tidak mengecas.
Tips yang ketiga yaitu adalah dengan memanfaatkan ventilasi alami. Dengan memanfaatkan ventilasi alami dengan baik, maka kita dapat mengurangi penggunaan pendinginan mekanik seperti kipas angin dan AC. Saya menyajikan perhitungan sederhananya. Ketika kita menggunakan kipas angin sebesar 100 watt, lama pemakaiannya adalah 10 jam per hari, maka pemakaian dalam sebulan adalah 100 watt dikali dengan 10 jam per hari, dikali dengan 30 hari, maka sama dengan 30.000 watt jam atau sama dengan 30 kilowatt hour. Nah, tarif listrik 900 watt subsidi pemerintah itu adalah Rp 605 rupiah per kilowatt hour. Maka konsumsi listrik kita 30 kilowatt hour dikali dengan 605 rupiah, maka akan menghasilkan 18.150 rupiah. Dengan melakukan penghematan hanya dengan menggunakan kipas angin selama 4 jam per hari, maka listrik yang kita gunakan untuk kipas angin hanya sebesar 7.260. Kita bisa menghemat sekitar 10.000 rupiah. Tips yang keempat yaitu memanfaatkan pencahayaan alami. Kenapa kita harus memanfaatkan pencahayaan alami sebaik mungkin? Karena dengan memanfaatkan cahaya alami, maka kita dapat mengurangi penggunaan lampu sebagai cahaya buatan. Dengan menggunakan pengurangan lampu dan melakukan perhitungan seperti yang tadi saya lakukan di sebelumnya, maka kita bisa melihat seberapa besar pengurangan konsumsi energi yang kita gunakan. Tips yang kelima itu adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik saat ingin tidur. Dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak diperlukan saat ingin tidur akan mengurangi konsumsi listrik selama kurang lebih 7 jam atau selama waktu tidur kalian. Maka itu akan cukup sangat-sangat berhemat karena dalam waktu 7 jam kalian tidak mengonsumsi listrik atau kalian tidak mengonsumsi listrik yang tidak kalian perlukan. Seperti itu. Nah, sekarang aku mau bagi bagaimana cara menghitung penggunaan listrik. Yang pertama, itulah ketahui konsumsi daya tiap alat elektronik yang digunakan. Contoh, misalnya di rumah kita menggunakan kipas angin, yang mana konsumsi dayanya itu adalah 100 watt sebanyak 1 buah. Kulkas konsumsi dayanya 70 watt sebanyak 1 buah. Dan lampu 10 watt sebanyak 7 buah. Nah, tip yang kedua adalah ketahui pola konsumsi. Nah, kipas angin misalnya kita gunakan selama 5 jam setiap hari. Terus kulkas kita gunakan 24 jam setiap hari. Dan lampu kita gunakan selama 10 jam per hari. Ya, yang ketiga adalah menghitung pemakaian. Pemakaian listrik selama 30 hari rumusnya adalah sama dengan daya yang dibutuhkan dikali jam pemakaian dikali dengan 30 hari. Contoh, kipas angin 100 watt yang dayanya 100 watt dipakai selama 4 jam dan selama 30 hari setiap 30 hari selama sebulan, maka 100 watt dikali dengan 4 jam dikali dengan 30 hari sama dengan 12.000 watt jam sama dengan 12 kilowatt hour. Nah, cara mengubah 12.000 watt jam menjadi 12 kilowatt hour, kalian bagi 12.000 dengan 1.000. Penggunaan lampu, misalnya selanjutnya adalah penggunaan lampu. Penggunaan lampu ada 7 buah dengan konsumsi 10 watt dipakai selama 10 jam selama 30 hari. Maka 7 buah lampu dikali dengan 10 watt dikali dengan 10 jam kemudian dikali dengan 30 hari. Maka daya yang dikonsumsi adalah 21.000 watt jam. Untuk mengubah menjadi kilowatt hour, kalian bagi lagi dengan 1000 menjadi 21 kilowatt hour. Nah, terus kita juga menggunakan kulkas, dayanya adalah 70 watt yang dipakai selama 24 jam selama 30 hari. Maka 70 watt dikali dengan 24 jam dikali dengan 30 hari, maka sama dengan 50.480 watt jam. Nah, kalian bagi lagi dengan 1000, maka hasil adalah 50,48 kilowatt hour. Nah, untuk konsumsi listrik total, setelah kita melakukan perhitungan, kita jumlahkan semua, yaitu adalah 12 kilowatt hour, kita tambah dengan 21 kilowatt hour, kita tambah dengan 50,48 kilowatt hour, sama dengan 83,48 kilowatt hour. Nah, ini adalah konsumsi listrik kita selama sebulan. Nah, jika kita mengacu pada tarif listrik sebesar Rp 605
Rp100 per kilowatt hour pada tarif listrik 900 watt yang disubsidi oleh pemerintah, maka 83,48 kilowatt hour dikali dengan Rp605 per kWh sama dengan Rp50.505. Dengan begini, konsumsi listrik yang harus kita bayarkan adalah Rp50.505 selama sebulan. Nah, ini adalah cara menghitung listrik yang sederhana. Nah, kelima tips di atas, aku udah pakai beberapa bulan terakhir, yaitu mulai dari bulan Juli, aku udah mulai pakai. Nah, ini adalah listrik bulan Agustus. Nah, listrik bulan Agustus, pemakaian bulan Agustus dan pembayaran pada bulan September itu sebesar 443.000. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah bukti pembayarannya. Aku mencoba 5 tips yang udah aku kasih yang tadi. Nah, terus selanjutnya di penggunaan listrik bulan September. Dan pembayaran di bulan Oktober, kita bisa lihat sendiri, dia itu turun ke Rp410.950. Maka penghematan yang bisa aku dapat itu adalah Rp32.663. Kelima tips yang di atas itu udah dicoba dan benar-benar berhasil untuk pemakaian listrik di rumahku sendiri gitu. Ya, kita sudah sampai di penghujung video. Saya selaku Muhammad Iqanul Fajri mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Gulurejo dan Dusun Mendiro yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Dan ingat, berhemat itu bukan berarti pelit, tetapi menggunakan hanya yang kita perlukan.